Bab 221. Kekuatan level spirit yang marah. Melihat adegan ini, warrior yang dengan sedih menggelengkan kepalanya dan menggerakkan hatinya. Pedang Invincible terbang kembali ke tangannya, lalu menggerakkan tubuhnya dan melesat jauh di kejauhan tanpa melihat ke belakang. Satu tembakan gagal dan dia melarikan diri ribuan mil jauhnya. Sampai waktu ini, warrior yang memiliki gaya pembunuh yang cukup. Setelah menyeka darah di tenggorokannya, lion itu menatap warrior yang telah menghilang dari pandangan. Wajahnya tiba-tiba menjadi ganas. Dia adalah level spirit yang kuat, dan dia hampir terluka oleh manusia di alam bawaan. Itu sangat memalukan. Manusia, aku bersumpah demi lion, aku bersumpah untuk tidak menjadi binatang buas jika aku tidak membunuhmu. Di belakang warrior yang datang auman singa. Kemarahan membuat lion lupa mengapa warrior yang bisa mematahkan pertahanannya, dan melupakan ilmu pedang aneh dan pedang aneh warrior yang. Saat ini, yang ada di pikirannya hanya satu, yaitu menelan dan mengupas manusia di depannya hidup-hidup. Warrior yang terus berlari sepanjang jalan. Dengan restu jimat kekuatan dan sepatu angin, ia mampu menjaga jarak sedikit dari lion di belakangnya, tetapi ia juga tahu bahwa cepat atau lambat ia akan tertangkap oleh pihak lain untuk waktu yang lama. Memikirkan hal ini, warrior yang mengerutkan kening dan bertarung. Pada saat ini, dia tidak bisa bertarung. Dia tidak bisa melarikan diri. Dia telah mencoba dan gagal untuk menyelinap menyerang sekarang. Tak lama kemudian, mata warrior yang berbinar, nyaris lupa tempat, yaitu lembah penghancur jiwa. Selama melompat ke lembah penghancur jiwa, beranikah pria di belakangnya mengejar? Memikirkan hal ini, warrior yang segera mengubah arah dan menyapu ke arah gunung penghancur jiwa. Seiring waktu berlalu, warrior yang melarikan diri dari siang ke malam, dan kemudian dari malam ke pagi, sementara lion di belakangnya seperti belatung tarsal, mengikutinya dari dekat. Apa, jika bukan karena jimat kekuatan, dia pasti sudah ditangkap oleh lawan sejak lama. Kerajaan monster hitam mengirimkan level spirit, meskipun lion mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya, itu ditemukan oleh manusia. Di gunung lebih dari 1000 mil jauhnya dari pegunungan Qingyun, pasukan manusia utama yang dipimpin oleh Kumoki King mewakili Tiger yang dipimpin oleh kerajaan monster hitam saat ini. Tiger dan yang lainnya saling berhadapan, siap untuk pergi di kedua sisi, seolah-olah saat berikutnya akan bertarung. Tiger, beraninya monster hitammu melanggar aturan. Kumoki King memandang Tiger dengan dingin, dengan kemarahan yang tak tersamar dalam suaranya. Tiger mendengus dingin, dan berkata, Kumoki King, aku sudah mengatakan bahwa kekuatan level spirit yang dikirim oleh kerajaan monster hitamku hanya untuk itu. Monster hitam tidak pergi untuk menembak muridmu. Tentu saja, jika orang-orangmu menghentikannya, maka tidak ada yang bisa menyalahkan kami. Mendengar ini, Kumoki King merenung, tapi bagaimanapun juga, dia tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja dia tahu bahwa Tiger sedang bermain nakal, tetapi dia harus mengatakan bahwa langkah Tiger juga sejalan dengan niatnya. Kendalikan monster hitam, cara ini, karena partai Yuan tidak bisa mendapatkannya, lebih baik tidak mendapatkannya dari sekte lain. Memikirkan hal ini, Kumoki King menjadi benar-benar diam, melihat bahwa Kumoki King terdiam, pasukan lain di samping juga terdiam. Jelas, pada saat ini mereka berpikir untuk mendukung Kumoki King. Tentu saja Yuan Yu dan Shila King dari Sekte Pedang tidak akan tinggal diam. Pokoknya, warrior yang mewakili Sekte Pedang kali ini. Tepat saat Yuan Yu hendak berbicara,
Tiger tiba-tiba menatap mereka dan berkata dengan suara dingin, "Mungkin kalian berdua tidak tahu. Kali ini, dalam pegunungan Qingyun, murid sekte pedang kalian saling bertarung. Kecuali Fudo Murong, semua sekte pedang yang bertahan di dalamnya, semua muridnya dibunuh oleh pemuda bernama Warrior Yang. Omong-omong, Riansi juga terbunuh." Saat itu, puluhan ribu pendekar hitam dan monster hitam yang tak terhitung jumlahnya melihatnya. Pasti saat ini, Kumoki King juga telah menerima beritanya, kalian bisa bertanya padanya. Mendengar cerita tersebut, wajah Yuan Yu dan Sheila King berubah. Yuan Yu menoleh ke arah Kumoki King dan melihat Kumoki King itu berkata, "Kakak Yuan, Tiger tidak membohongimu. Sekte pedang ini berpartisipasi dalam peringkat Qingyun. Kali ini semua muridku, kecuali Fudo Murong, telah mati di tangan Warrior Yang. Apakah kamu masih ingin mendukung murid pemberontak semacam ini?" Cek-cek. Saat ini, Jaidenku tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sesama murid seperguruan saling membunuh, Yuan Yu. Aku tidak menyangka sekte pedangmu akan saling membunuh, haha." Yuan Yu terlihat jelek. Dia tahu karakter Warrior Yang benar-benar kejam, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan berani berada di pegunungan Qingyun. Murid sekte pedang di pegunungan Qingyun, apakah dia benar-benar berpikir bahwa sekte pedang tidak bisa menghadapinya dengan perlindungan Sandilin? Aku tidak percaya dia akan melakukan ini. Pada saat ini, Sheila King, yang telah diam sepanjang waktu, tiba-tiba berkata, "Dan apalagi itu adalah pegunungan Qingyun." Pada saat ini, Tiger tiba-tiba muncul di depan Sheila King dan berkata, "Perisu, mau pergi kemana?" Sheila King melirik Tiger dan berkata, "Karena kerajaan monster hitammu telah melanggar aturan, mengapa sekte pedangku harus mengikuti aturan?" Tiger menyipitkan matanya dan berkata, "Kekuatan level spirit dari kerajaan monster hitamku hanya akan menangkap monster hitam misterius itu, dan tidak melawan manusiamu. Pendekar hitam. Apakah ada perbedaan?" Sheila King berkata dengan ringan, "Tiger, di levelmu, memainkan permainan kata semacam ini hanya akan membuatku memandang rendah dirimu." Haha. Tiger tiba-tiba tertawa sejenak, lalu berkata, "Apa yang Perisu katakan adalah bahwa semua orang yang hadir adalah orang-orang yang berakal. Kalau begitu, aku, Tiger, tidak akan belajar dari kemunafikan manusiamu. Memang, level spirit monster hitam yang aku kirim kecuali untuk monster hitam. Selain itu, ada tugas lain, dan itu adalah membunuh orang yang mengendalikan monster hitam." Mendengar kata-kata Tiger, mata Sheila King sedikit tertunduk, dan sedikit kesedihan melintas di matanya. Sekte pedang masih terlalu lemah. Jika Warrior yang adalah murid dari Partai Yuan, apakah orang ini masih berani bersikap tidak bermoral? Dan bagaimana mungkin Partai Yuan membiarkan kerajaan monster hitam mengirimkan level spirit tingkat tinggi untuk menghadapi Warrior Yang? Apakah sekte pedang benar-benar jatuh ke level ini? Sheila King merasakan sedikit kesedihan di hatinya saat ini, dan menggelengkan kepalanya. Sheila King menekan emosi di hatinya, dan kemudian menatap Tiger. Begitu pergelangan tangannya bergerak, pedang hijau kalem muncul di tangannya. Tepat saat dia akan melakukannya, tiba-tiba, Sheila King sedikit mengernyit, dan saat berikutnya, sentuhan kegembiraan muncul di matanya. Tak lama kemudian, mata Sheila King kembali tenang lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Tiger. Dia tidak melakukan apa-apa, berbalik dan berjalan kembali ke posisi semula, dan terdiam lagi. Tindakan Sheila King membuat semua orang di lapangan bingung. Dia harus melakukannya sebelumnya, tetapi mengapa dia berhenti tiba-tiba?
Apakah tahu jarak antara dia dan Tiger? Tiger juga bingung saat ini. Dia sudah merasakan energi hitam dari Sheila King berfluktuasi sebelumnya, dan dia juga siap untuk melakukannya, tetapi mengapa pihak lain berhenti lagi? Dia pasti tidak berpikir bahwa pihak lain takut padanya. Dia telah mendengar tentang wanita di depannya. Pihak lain adalah orang kuat dalam daftar peringkat Qianlong. Takut, itu jelas tidak mungkin. Tetapi jika bukan karena ini, lalu mengapa? Jangan sampai terjadi kesalahan. Tiger lebih waspada terhadap Sheila King. Di hutan lebat, hutan sangat sunyi, dan tidak ada suara. Tiba-tiba, sesosok jatuh ke tanah. Dengan suara memompa, tanah tiba-tiba retak, dan debu yang tak terhitung memenuhi langit. Orang di sini bukanlah orang lain, melainkan Lion yang mengejar warrior Yang. Sudah sehari semalam ia mengejar warrior Yang. Ia mengejar manusia alam bawaan. Bukan hanya sehari mengejarnya. Setelah mengejar, bahkan dilukai oleh pihak lain, ini membuat Lion sangat marah, dan dia tidak sabar untuk memakan daging warrior Yang dan meminum darah warrior Yang. Berdiri di hutan, merasakan keanehan di hutan, Lion menekan amarah di hatinya, dan melihat sekeliling dengan tatapan waspada. Lagi pula, dia bukan orang bodoh. Setelah beberapa kali konfrontasi, dia mengevaluasi kembali kekuatan warrior Yang. Kekuatan lawan memang tidak sebagus dia, tetapi keterampilan hitamnya sangat aneh. Jika lawannya hanyalah keterampilan hitam yang aneh, dia tidak perlu takut, tetapi dia belum memahami jiwa pedang, dan dalam energi hitam adalah 5 elemen energi hitam. Sederhananya, warrior yang sudah bisa menjadi ancaman baginya. Tentu saja, jika itu adalah pertarungan langsung, dia pasti tidak akan takut, tetapi bagaimana jika lawannya bermain yin? Abis sudah jika pihak lain sudah bermain yin. Bersambung.